Penatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan ke KPUD saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri saat Pilpres lalu. Nantinya, KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Penatua juga akan kembali menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen. Nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang. Pemirsa, seorang pesepeda pria ditemukan meninggal dunia di jalur sepeda banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Ya, belum diketahui penyebab meninggalnya korban. Pejalan kaki yang melintas di jalur banjir Kanal Timur di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur dihebohkan dengan seorang pria lansia yang meninggal di jalur sepeda. Korban bernama Tohir, 60 tahun, warga Pancawarga, Jakarta Timur. Petugas medis dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Menurut saksi mata, korban meninggal dunia usai bersepeda bersama rekan-rekannya di jalur sepeda banjir Kanal Timur. Belum diketahui penyebab pasti korban meninggal. Untuk penyebabnya kita belum tahu karena itu kan nanti nunggu dari pihak kepolisian dan pihak kesehatan. Tadi kalau dilihat dari jenazahnya ada luka di pelipis, mungkin kemungkinan toh. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kasus ini dalam penyelidikan pihak Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai tertabrak kereta komuter lain di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Ya, mirisnya lagi nih, Nathan dan juga pemirsa, diduga korban ini lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Kecelakaan maut terjadi di bantaran rel kereta api Jalan Menteng Jaya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aib Sahidin, pria 48 tahun asal Garut, Jawa Barat yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai ditabrak kereta komuter lain yang melaju kencang dari arah Manggarai menuju Jatinegara. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Usai diidentifikasi polisi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat insiden tersebut, pengemudi mobil meninggal dunia. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api dan sebuah mobil terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Gelam Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini membuat mobil terseret kereta sejauh 200 meter hingga jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang ada di lokasi kejadian berhasil mengevakuasi seorang pengemudi pria asal Mojokerto. Meski awalnya diketahui dalam keadaan masih hidup, namun akhirnya korban meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit. Sebelum tertabrak, mobil sempat mengalami kendala pada bagian mesin, tepat di tengah perlintasan kereta. Satu penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil, sementara pengemudi terjebak di dalam mobil. Ada 2 orang di dalam mobil, yang satu turun udah menyelamatkan diri, tapi yang satu bersikuku terus
menyelamatkan kendaraannya gitu loh dari rel. Tapi maju mati, terus mundur mati lagi sampai diambil kereta tadi. Kasus kini sedang ditangani aparat kepolisian dan Polsek Candi Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, api menghanguskan sebuah rumah warga di kota Gorontalo pada Jumat sore. Seorang perempuan berusia 40 tahun ditemukan tewas mengenaskan saat kebakaran terjadi. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah warga di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Pemilik rumah baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi kerabat dan langsung bergegas menuju lokasi. Kondisi bangunan yang sudah tua mempercepat perambatan api hingga seluruh bagian rumah ludes terbakar. Naas, sepupu pemilik rumah yang saat kejadian sedang tertidur, diduga tidak sempat menyelamatkan diri akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Selain satu orang meninggal dunia, seorang penghuni lainnya dilaporkan mengalami luka di bagian kepala. Ada tidur, sementara tidur di kamar muka. Jadi dia mungkin mau kasih selamat so tidak sempat lagi karena api itu dari terpisah dari atas. Koordinator Damkar Kota Gorontalo Muhammad Lutfi menyebut informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 15:29. Dalam proses pemadaman sebanyak 4 unit pemadam kebakaran diturunkan dan api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku akibat kondisi bangunan yang mudah terbakar. Kondisi bangunan tua, kemudian kapasitas listrik, tinggal dipicu dengan panas, makanya tinggal kebakaran. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dengan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah tak berpenghuni di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terbakar hebat. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam rumah ini mengakibatkan api cepat menjalar dan sulit dipadamkan. Kebakaran hebat melanda rumah tak berpenghuni di Desa Nganggu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat malam. Personil Api yang membumbung tinggi membuat warga sekitar panik. datang. Banyaknya botol plastik dan kayu jati kuno membuat api cepat membesar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Gede apinya. Api itu dari mana, Mas? Sisi mana sih Pak ini, Pak? Dari atas. Dari atas? Dari atas ke bawah. Kok bisa langsung menjalar itu Pak, gimana Pak? Dalamnya itu kayu. Atapnya itu kayu semua, kayu jati. Terus di dalam itu isinya apa Pak? Itu ya ada botol aqua, kayu. 8 armada damkar yang datang ke lokasi langsung berusaha agar api tak menjalar ke bangunan sebelahnya. Setelah berjibaku selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Baru gede-gedenya api dan kita mengantisipasi, alhamdulillah bisa teratasi. Hari ini nggak merembet ke pemukiman lain. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material yang diderita korban. Dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.